Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang sudah kami buat. Sebelum saya berpanjang lebar mempresentasikan apa yang sudah kami buat, perkenalkan dulu, saya penulis 1 Siti Masrohatun Nida dan penulis 2 Mbak Endang Rifani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Judul dari artikel yang kami buat yaitu Strategi Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran, Bimbingan, dan Konseling. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang bagian pendahuluan artikel. Pendidikan karakter mempunyai peran yang sangat penting di dalam sekolah. Di dalam sekolah, kita harus menerapkan pendidikan karakter karena sekolah bukan hanya meloloskan atau memunculkan siswa yang cerdas, akan tetapi siswa yang memiliki karakter yang positif. Menurut Liksona, karakter memiliki kaitannya dengan konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Guru BK melalui layanan konseling mengarahkan orientasi siswa sehingga siswa dapat berperilaku atau berkarakter positif. Secara teoritik, bimbingan konseling memiliki strategi dalam penguatan karakter di sekolah melalui hakikat layanan dan realitas program layanan bimbingan dan konseling. Bagian yang kedua yaitu tentang metode yang kami buat untuk membuat artikel, yaitu kami menggunakan studi literatur dari artikel-artikel yang berkesinambungan dengan judul yang kami buat. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis artikel yang digunakan dalam penelitian untuk memperkuat argumentasi yang kami buat. Yang selanjutnya yaitu mempresentasikan tentang hasil pembahasan artikel. Hasil pembahasan artikel itu ada 3 poin. Yang pertama, pengertian karakter. Yang kedua, urgensi penguatan pendidikan karakter. Yang ketiga, strategi layanan bimbingan dan konseling penguatan karakter. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian karakter. Karakter menurut Diknas adalah bawaan, hati, jiwa, dan kepribadian. Menurut Liksona, isi dari karakter yaitu tentang kebaikan. Kebaikan apa saja yang di dalamnya, yaitu kebaikan, keberanian, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang yang sesuai dengan moral. Aspek dalam pengembangan karakter yaitu pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan menyelesaikan konflik. Poin yang kedua yaitu tentang urgensi penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu sangat urgen yang harus kita terapkan di sekolah. Karena apa? Karena untuk membangun sumber daya manusia yang merupakan fondasi bangunan bangsa atau fondasi pembangunan bangsa. Dan kita diharapkan untuk memunculkan generasi emas yang memiliki karakter yang baik, karakter yang positif, siswa yang memiliki etika dan mengurangi sifat egosentrisme dalam diri siswa. Ketiga atau poin yang terakhir yaitu tentang strategi layanan bimbingan dan konseling. Strategi layanan bimbingan dan konseling dalam penguatan pendidikan karakter itu sangatlah penting. Peran guru BK itu sangatlah berpengaruh dalam memunculkan karakter siswa yang positif. Ada sebuah penelitian yang dilakukan di Kenya menjelaskan bahwa ekstensi bimbingan dan konseling mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam mengembangkan perilaku positif dan perilaku disiplin siswa di sekolah. Jika lemahnya layanan bimbingan dan konseling, begitu juga melemahnya pendidikan penguatan karakter. Peran aktif guru BK dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling untuk bekerja maksimal yaitu dengan BK komprehensif.
BK komprehensif yaitu bimbingan konseling pengembangan seluruh aspek kehidupan yang ada dalam diri siswa. Guru BK harus memfasilitasi siswa agar pengembangan pada diri siswa itu lebih optimal, sehingga siswa dapat merubah karakter yang negatif menjadi karakter yang positif. Siswa diharapkan memiliki tingkah laku yang sesuai dengan moral yang berlaku dan memiliki atau mengurangi sifat egosentrisme dalam diri siswa, sehingga siswa dapat bekerja sama, gotong royong dengan siswa yang lain atau dengan komponen yang lain. Bagian terakhir dalam presentasi pada kali ini yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari hasil artikel yang sudah kami buat yaitu penguatan pendidikan karakter merupakan proses pembentukan potensi siswa yang baik, berpikir baik, mempunyai hati yang baik, dan berperilaku baik. Sangat diperlukan untuk menghadapi kemerosotan moral yang sedang melanda di negeri ini, yaitu seperti pergaulan bebas, banyak pemuda-pemudi yang menggunakan obat terlarang, dan juga budaya mencontek di dalam kelas atau di dalam sekolah. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam mengembangkan potensi siswa. Kami berterima kasih dan mohon maaf kepada Unisula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari jurnal penelitian yang kami susun. Saya sebagai penulis 1, Fadilah Fatimah-Sari, dan ada penulis 2 yaitu Mbak Endang Rifani. Kami dari FKIP Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Jurnal penelitian yang akan kami presentasikan dalam bentuk PowerPoint ini mengambil judul Penerapan Pendidikan Pancasila bagi Mahasiswa dalam Upaya Meningkatkan Karakter Kebinekaan. Kemudian saya akan memaparkan bagian pendahuluan. Negara Indonesia terkenal dengan struktur sosial masyarakatnya yang pluralistik, yang menjadi suatu kebanggaan negara kita, namun seringkali dapat menyebabkan sumber dari permasalahan sosial. Melalui pendidikan multikultural yang diajarkan dalam pendidikan Pancasila akan menghasilkan sumber daya manusia yang hidup atau yang dapat hidup secara berdampingan di tengah perbedaan yang ada. Kemudian, metode penelitian yang kami gunakan adalah menggunakan metode studi literasi yang dalam mengumpulkan datanya itu dari informasi dari berbagai sumber material kepustakaan seperti buku, literasi penelitian sebelumnya, dan jurnal atau dokumen yang digunakan sebagai sumber bahan penelitian yang utama. Hasil dan pembahasan yang kami dapat ada 3. Yang pertama, pendidikan karakter kebinekaan bagi mahasiswa. Yang kedua, problematika mahasiswa yang mengancam karakter kebinekaan. Dan yang ketiga, pendidikan Pancasila untuk penguatan karakter kebinekaan. Yang pertama dulu, pentingnya karakter kebinekaan bagi mahasiswa. Pengertian lain dari karakter merupakan penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai yang baik dan buruk. Karakter mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Kemudian kebinekaan merupakan konsep penerimaan suatu perbedaan, baik itu perbedaan budaya, agama, gender, bahasa, yang kemudian dicari common denominator, yaitu prinsip-prinsip yang memiliki kesamaan yang kita pegang sebagai ketunggalan untuk digunakan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara bineka yang sedang memasuki era globalisasi, di mana generasi milenial, khususnya para mahasiswa yang rentan terkena dampak negatif globalisasi, seperti mengikisnya rasa kecintaan terhadap ideologi negara Pancasila yang dapat diikuti dengan radikalisasi dan aksi terorisme. Maka dari itu, pentingnya karakter kebinekaan sebagai strategi efektif bagi kaum milenial atau mahasiswa untuk melawan radikalisme dan terorisme. Generasi milenial sekarang ini harus bisa mengaktualisasikan diri dengan pemahaman Pancasila dan agama yang benar, supaya mempunyai tameng dalam menghadapi dampak negatif dari globalisasi. Kemudian yang kedua adalah problematika mahasiswa yang mengancam karakter kebinekaan. Problematika berasal dari kata problematik yang berarti permasalahan. Kemudian dalam bahasa Indonesia, problematika merupakan segala sesuatu
yang dapat memicu suatu timbulnya permasalahan. Dalam penelitian ini memfokuskan pada problematika yang dialami oleh mahasiswa yang dapat mengancam karakter kebinekaan. Kemudian, globalisasi merupakan suatu proses perkembangan dari gagasan yang telah diciptakan, kemudian ditawarkan kepada pihak-pihak lain untuk diikuti, sampai pada akhirnya itu menemukan titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang setuju dengan gagasan tersebut. Namun, di sisi lain, globalisasi juga mengikis nilai-nilai kebinekaan karena adanya sikap keterbukaan terhadap budaya baru, ketergantungan pada teknologi yang semakin canggih, lunturnya rasa cinta tanah air, dan gaya hidup kebarat-baratan yang dapat melemahkan kearifan lokal. Maka dari itu, dalam ranah perguruan tinggi sangat diperlukan penguatan karakter kebinekaan melalui pendidikan Pancasila guna mempertahankan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan Pancasila untuk penguatan karakter kebinekaan bagi mahasiswa. Mahasiswa merupakan bibit unggul bangsa ya. Karena itulah diperlukan pendidikan karakter, moral, dan akademis yang akan mampu menunjang pribadi mahasiswa. Pendidikan karakter merupakan sistem penanaman nilai-nilai karakter pada individu yang meliputi komponen pengetahuan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Maka dari itu, mahasiswa diperlukan sekali untuk penguatan karakter kebinekaan melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu dimaksudkan agar mahasiswa dapat menerima nilai-nilai Pancasila secara aktif berdasarkan pemahaman yang mendalam dan alur berpikir yang logis. Dalam pendidikan Pancasila itu bukan hanya bertujuan untuk menanamkan pengertian dan pemahaman Pancasila saja ya, tetapi juga tentang makna dari nilai-nilai Pancasila secara mendasar untuk mengamalkannya secara empiris dalam bentuk praktik kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian kesimpulan dari apa yang telah kami paparkan adalah dengan pendidikan Pancasila, mahasiswa itu diharapkan mampu memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga mampu menerapkan karakter kebinekaan dalam menghadapi perubahan akibat globalisasi dan kemajuan iptek. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari FKIP ke Cilacap mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian materi ada banyak kesalahan atau kekeliruan. Semoga materi yang kami paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofida Kania Maharani, mahasiswi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, saya akan mempresentasikan pemakalah atau artikel yang saya buat dengan judul Kesesuaian Kurikulum Merdeka Belajar terhadap Implementasi P5 dalam Perkembangan Era Society 5 Nah, seiring digulirkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Kemendikbud, di mana banyak nih pendidikan melakukan hal baru yang dikuasai oleh sekolah. Nah, hal baru itu meliputi perubahan paradigma dalam pembelajaran pendidikan yang memerdekakan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran yang berdiferensiasi, hingga asesmen pembelajaran. Sejak program itu digagas oleh Kementerian, telah melakukan berbagai terobosan di antaranya melakukan sosialisasi pelatihan, diklat, bimtek, dan pendampingan. Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum alternatif mengatasi kemunduran belajar selama pandemik yang memberikan kebebasan. Nah, maka dari itu disebut dengan Merdeka Belajar. Pada pelaksanaan pembelajaran, di mana guru dan kepala sekolah dalam menyusun, melaksanakan proses pembelajaran, dan mengembangkan kurikulum di sekolah, harus memerhatikan pada kebutuhan dan potensi pada siswa itu sendiri. Nah, penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran kurikulum merdeka sebagai wujud merdeka belajar mengenai implementasinya ya profil pelajar Pancasila. Struktur kurikulum merdeka di sekolah dan perangkat ajar yang digunakan era Society 5 terjadi di abad 21, di mana semuanya mengandalkan dengan teknologi yang canggih. Maka dari itu disebut dengan kemenangan bagi dunia digital.
di mana menuntut siswa untuk mencapai 4C. 4C itu berpikir, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi. Dan dalam persiapan implementasi Merdeka Belajar berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berkompeten di era Society 5.0, tenaga pendidik perlu mempelajari dan mempertimbangkan proyek sesuai fase siswa agar tercapai capaian pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Dalam metodologinya ini menggunakan metode kualitatif, tekniknya berupa pengumpulan data dan teknik analisis data. Metode kualitatif merupakan sebuah jenis penelitian yang merupakan metode dalam bentuk deskripsi yang menghasilkan berupa kata-kata atau gambar. Untuk teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik pencatat serta menyimak dari berbagai sumber. Untuk teknik analisis data, ini dalam mengumpulkan data menggunakan berbagai sumber data yang tersedia. Teknik analisis data ini menggunakan reduksi data, setelah itu berupa penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil. Sebelum merujuk mengenai relevansi atau kesesuaian dalam kurikulum Merdeka dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kaitkan dengan era society, saya akan menjelaskan sedikit nih teman-teman mengenai profil pelajar Pancasila sendiri itu apa. Nah, profil pelajar Pancasila merupakan sebuah cerminan siswa Indonesia yang unggul dengan belajar sepanjang hayat dan mengedepankan karakter dan memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini tuh ada nih, dalam kurikulum Merdeka ini kan disediain perangkat ajarnya. Perangkat ajar merupakan ragam bahan ajar yang digunakan oleh guru dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, salah satu perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah, salah satunya ada modul P5 atau biasa disebut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang disusun dan dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi serta karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila berdasarkan SKL. P5 itu sendiri tuh terdapat tema-tema utama yang dapat dipilih untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Antara lain ya ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunan jiwa dan raganya, dan rekayasa dan teknologi siswa menggunakan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif yang menyangkut pautkan tentang teknologi, dan yang terakhir ada kewirausahaan. Nah, selanjutnya baru nih kita akan saya akan memaparkan tentang kesesuaian kurikulum Merdeka Belajar pada implementasi P5 yang mengusung tema kewirausahaan terhadap era society itu ya. Society 5.0. Apa sih relevansi di antara semuanya itu kalau kita gabungkan, kita kolaborasikan. Jadi tuh siswa dapat memanfaatkan teknologi yang semakin canggih karena era kita nih ya, Society 5.0, di mana sang guru sebagai fasilitator yang harus berpikir, yang memiliki belajarnya inovatif, kreatif gitu ya. Nah, dikolaborasikan nih dengan P5. Nah, wirausaha. Contoh nih ya, langsung contoh aja. Di mana peserta didik mampu mengkreasikan sebuah penjualan hasil proyek yang dilakukan melalui media online itu tadi, dengan memanfaatkan era kita, era 5.0 ini. Di mana contohnya ya, seperti di platform Instagram, TikTok, WA, atau di Shopee. Selanjutnya, memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat desain label. Maksudnya gimana? Jadi, kita dalam berwirausaha kan kalau jualan itu pastinya kan ada labelnya ya teman-teman.
Nah, kita menamai dari sebuah produk itu dengan membuat sebuah stiker, pamflet, membuat desain itu memanfaatkan dengan aplikasi Canva. Itu merupakan bukti kalau kita tuh bisa mengkolaborasikan antara berwirausaha dengan ini era 5.0. Nah, yang terakhir dengan memanfaatkan era society 5.0, melibatkan teknologi yang canggih dalam sebuah proyek wirausaha mampu mengurangi biaya produksi serta mendapatkan keuntungan yang besar dikarenakan pengeluaran yang sedikit. Kesimpulannya, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa tercapainya implementasi kurikulum merdeka yang berorientasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak jauh dari peran tenaga pendidik dalam mengkreasikan, inovasikan dalam metode pembelajaran di era Society 5.0, di mana memanfaatkan canggihnya teknologi. Kemudian untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman serta kondusif, guru juga harus memahami kurikulum merdeka. Upaya untuk merefleksi pemahaman terhadap implementasi kurikulum merdeka belajar sendiri, caranya dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, diklat, bintek, sebagai evaluasi terhadap penerapan pembelajaran oleh tenaga pendidik itu sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana dengan NPM 202083000009. Saya dari perwakilan mahasiswa S1 dari STKIP Kusuma Negara. Nah, di sini kami membuat artikel mengenai penguatan literasi numerasi dan adaptasi teknologi pada pembelajaran matematika. Hal yang melatar belakangi kami mengangkat materi ini untuk dijadikan artikel, yaitu sebab melihat literasi Indonesia yaitu berada sangat jauh tertinggal dari negara-negara lainnya. Nah, hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Students Assessment atau PISA yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development OECD pada tahun 2018. Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi pada abad ini adalah penerapan TIK atau Teknik Ilmu Komputer. Nah, dalam bidang pendidikan, konsep literasi digital dapat digunakan sebagai ukuran kualitas kerja peserta didik dalam memahami pembelajaran. Nah, kemampuan literasi digital juga berperan dalam mengembangkan pengetahuan sehingga dapat mendorong keingintahuan dan kreativitas siswa dalam menunjang pembelajaran. Begitu pula bisa dilakukan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi melalui konsep belajar digital, seperti yang sedang terjadi saat ini atau beberapa tahun belakangan ini yang disebabkan karena terjadinya COVID-19. Nah, pendidikan yang dipaksa harus siap belajar menggunakan teknologi. Nah, literasi juga dalam istilah umum mengacu pada serangkaian kemampuan dan keterampilan pribadi dalam membaca, menulis, berhitung, dan memecahkan suatu permasalahan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan artikel ini kami menggunakan metode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan atau library research. Nah, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah
yang selaras dengan objek penelitian. Nah, pengumpulan dapat bersifat kepustakaan, yakni untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Nah, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa tingkat literasi di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dalam hasil survei yang menempatkan Indonesia dalam posisi urutan ke-62 dari 70 negara. Ini menurut Utami LD tahun 2021. Nah, sedangkan pada hasil PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa Indonesia menempati urutan ke-6 dari bawah dengan skor rata-rata 371. Sedangkan kemampuan matematika berada di urutan ke-7 dari bawah dengan skor 379. Turun dari peringkat sebelumnya di tahun 2015. Ini menurut SIDU tahun 2020. Bisa dilihat di gambar untuk grafik PISA dari tahun 2000 sampai 2018. Nah, untuk garis putus titik-titik ini tentang reading score. Nah, reading score ini ada peningkatan atau puncak tertingginya yaitu pada tahun 2009. Nah, kan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan. Nah, untuk math score ini ada garis putus yang lebih kecil untuk yang di bawah. Nah, ini math score ada peningkatan pada tahun 2006. Selanjutnya sampai 2018 ini ada penurunan dari 2015. Nah, selanjutnya untuk science score ini ada peningkatan di tahun 2015. Nah, tetapi di 2018 ini mengalami penurunan juga. Nah, mencermati data dan kondisi di atas, ditambah lagi dengan fakta bahwa di Indonesia masih memiliki minat dan motivasi baca yang rendah. Maka, penguatan literasi dan numerasi di era ini menjadi sangat penting. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mewujudkan sistem pendidikan yang mampu memberdayakan semua warga negara Indonesia. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti, yaitu mengenai pembiasaan sikap dan perilaku positif melalui kegiatan membaca 15 menit sebelum belajar. Nah, dengan adanya kegiatan membaca 15 menit sebelum belajar diharapkan mampu meningkatkan tingkat literasi numerasi para pelajar di Indonesia. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan alat bantu mengajar menggunakan alfabet bergambar dalam belajar fonik pada anak usia dini. Ditulis oleh Ali Suslia. Hai, perkenalkan, saya Eli Suslia. Saya adalah seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara dengan program studi pendidikan anak usia dini. Saya juga adalah ibu dari 2 orang anak, dan dunia anak-anak selalu menarik perhatian saya sejak saya menjadi seorang pengajar anak usia dini. Jurnal kali ini mengangkat masalah mengenai kegiatan belajar mengajar kelas bahasa Inggris yang kurang efektif karena metode yang diterapkan tidak mampu menarik minat semua siswa di kelas untuk belajar.
Penelitian ini berlangsung di RA Nurul Mutakin Asawani, daerah Depok, Sawangan, Jawa Barat. Mengapa masalah ini harus dipecahkan? Karena menurut peneliti menumbuhkan minat belajar adalah penting, yang nantinya minat belajar ini akan mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa. Lalu solusi apa yang ditawarkan? Peneliti menawarkan pengembangan alat bantu mengajar berupa alfabet bergambar. Lalu bagaimana peneliti tahu jika masalah ini sudah terpecahkan? Nah, itu dengan melihat antusias para peserta didik yang ditunjukkan pada saat kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris berlangsung. Metodologi. Penelitian yang dipilih peneliti menggunakan model penelitian Research and Development atau R&D yang menghasilkan sebuah produk berupa teaching aid atau alat bantu ajar yang selanjutnya disebut sebagai alfabet bergambar. Dari 10 tahapan R&D ini, peneliti menggunakan 6 tahapan. Yang pertama adalah potensi masalah. Tahap pertama dalam penelitian ini adalah potensi masalah. Pada saat observasi awal yang dilakukan di RA Nurul Mutakin Asawani, peneliti menemukan masalah berupa rendahnya minat belajar anak-anak di kelas saat belajar bahasa Inggris dengan metode penghafalan yang disajikan oleh guru tanpa dilengkapi dengan alat bantu ajar atau alat peraga. Lalu tahapan yang kedua adalah pengumpulan data. Peneliti melakukan pengumpulan data mengenai alat bantu mengajar atau alat peraga dalam bentuk kartu atau flashcard alfabet secara online dengan beragam bentuk dan warna yang menarik bagi anak-anak usia dini. Lalu tahapan ketiga adalah desain produk. Berdasarkan pencarian data mengenai alat bantu mengajar atau alat peraga berupa kartu alfabet atau flashcard alfabet secara online, peneliti mendesain produk sesuai kebutuhan siswa dalam pembelajaran fonik. Proses desain produk ini menggunakan aplikasi Canva dengan menggambar alfabet dalam bentuk kartu, seperti contoh gambar di sini. Gambar pendukung pada alfabet disesuaikan dengan bunyi awal atau beginning sound untuk pembelajaran fonik. Contohnya seperti ini, letter A for ant, ah, ah, and then letter B for bat, b. Setelah flashcard ini jadi, lalu di-print menggunakan kertas HVS 80 gram dan digunting dalam bentuk persegi membentuk kartu. Tahapan berikutnya adalah validasi desain. Pada tahap ini peneliti mengundang kepala sekolah Nurul Mutakin Asawani dan tim guru dari TKB untuk memvalidasi produk yang telah dibuat. Berdasarkan hasil diskusi, validasi pertama yaitu Ibu Yanti sebagai kepala sekolah menyatakan bahwa produk yang dibuat telah memenuhi materi ajar dan sesuai dengan metode fonik yang digunakan. Lalu desain keseluruhan baik gambar ilustrasi, font yang digunakan, warna, ukuran sangat menarik dan cocok untuk anak usia dini. Lalu poin yang ketiga, material atau bahan yang digunakan hanya bisa digunakan untuk guru saja atau pengajar, tidak bisa digunakan oleh anak-anak karena terbuat dari kertas dan mudah rusak. Lalu berikutnya ada validasi dari tim pengajar kelompok B, guru-guru kelompok B menyatakan bahwa produk yang dibuat telah memenuhi materi ajar dan sesuai dengan metode fonik yang digunakan. Yang kedua, desain keseluruhan baik gambar ilustrasi, font, warna, ukuran sangat menarik dan cocok untuk anak usia dini. Lalu yang ketiga, bentuk yang digunakan sebaiknya tidak berbentuk kartu karena
Anak-anak sudah sangat familiar dengan bentuk kartu dan kemungkinan besar hanya akan menarik perhatian anak sementara saja. Dan terlebih dalam bentuk kartu adanya keterbatasan guru maupun anak dalam mengeksplor alat bantu mengajar tersebut. Tahapan berikutnya adalah revisi desain. Berdasarkan kritik dan saran dari validator, lalu peneliti melakukan pengembangan bentuk produk yang semula berbentuk flashcard menjadi alfabet bergambar. Ini dilakukan secara manual dengan cara menggunting alfabet huruf-huruf ini, lalu gambar ilustrasi ditempelkan pada huruf tersebut, lalu ditempel dan dilem, lalu dilekatkan pada kertas tebal agar produk kokoh. Berikutnya melakukan proses laminating agar tahan lama, dan setelah proses laminating berikutnya digunting mengikuti pola yang tersedia sehingga produk berupa satuan huruf yang ditempelkan gambar untuk memudahkan anak mengingat dari beginning sound atau awalan huruf dari huruf tersebut, yang makanya disebut sebagai alfabet bergambar. Lalu setelah revisi desain ini selesai, masuk ke uji coba produk. Uji produk ini dilakukan pada anak-anak kelompok B usia 5-6 tahun, didampingi oleh guru pengajar dengan menggunakan melalui metode bermain dan berkelompok. Uji coba produk ini peneliti lakukan untuk mengetahui respon minat anak-anak terhadap produk yang dibuat, serta melihat kelebihan dan kelemahan dari produk tersebut. Lalu berikutnya adalah hasil dari uji coba produk tersebut. Hasil uji coba di kelas B1, pada akhir permainan peneliti mengulang kembali materi secara acak kepada anak dan mereka dapat mengingat serta menjawab dengan benar, menunjukkan bahwa alat bantu mengajar membantu anak memahami konsep fonik dengan mudah dan menyenangkan. Lalu berikutnya uji coba di kelas B2. Semua anak bergerak aktif dalam berinteraksi dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang guru berikan. Terdengar suara kegembiraan saat mereka berhasil merangkai kata yang diberikan. Lalu di uji coba kelas B3, anak melihat produk yang mereka pilih dan saling berinteraksi dengan temannya tentang produk yang mereka pilih. Usai permainan, peneliti menyebutkan beberapa kata sederhana secara acak dan anak-anak dapat menyebutkan bunyi awal atau beginning sound dari kata tersebut. Kesimpulan, pertama, menempuh 6 langkah prosedur penelitian dan pengembangan menghasilkan sebuah produk pengembangan berupa alat bantu mengajar yang kemudian disebut alfabet bergambar. Poin kedua, setelah mendapat validasi dari ahli berupa kritik dan saran, peneliti mengembangkan produk awal berupa kartu alfabet bergambar atau flashcard menjadi bentuk alfabet bergambar. Poin ketiga, hasil uji coba produk dapat disimpulkan bahwa produk yang dibuat peneliti 100% dapat menarik minat partisipan dalam belajar fonik. Dari ke-36 partisipan usia 5-6 tahun, siswa di RA Nurul Mutakin Asawani, semua berpartisipasi aktif selama proses belajar mengajar yang disajikan oleh guru. Lalu poin terakhir, nilai 100% daya tarik produk terhadap minat anak membuat guru dengan mudah dapat mengeksplorasi lebih lanjut terhadap produk dengan menggunakan pendekatan metode pengajaran yang interaktif melalui bermain tentu saja, menunjukkan bahwa produk dapat membantu anak-anak memahami konsep pembelajaran metode phonics dengan mudah dan menyenangkan. Demikian jurnal yang saya tulis. Pengembangan teaching aid berupa alfabet bergambar yang dibuat
Semoga dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar oleh para guru dan siswa, sekaligus membantu menumbuhkan minat belajar bahasa Inggris anak-anak di RA Nurul Mutakin Asawani. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Senda Putri Pangestu sebagai penyaji dari STKIP Kusuma Negara dengan judul artikel peranan profil pelajar Pancasila pada dimensi kreativitas pendidikan kewarganegaraan generasi Z di abad 21. Pendahuluan dari artikel ini yaitu abad 21 yang ditandai dengan perkembangan informasi digital. Generasi pada abad ke-21 ini juga sering disebut dengan generasi Z. Generasi Z ialah generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Generasi ini juga disebut dengan generasi I generation atau generasi internet, karena mereka hidup di era selalu terhubung dengan dunia maya, juga dapat melakukan segala sesuatunya dengan kecanggihan teknologi yang berkembang pesat. Namun, apakah dengan segala kemudahan pada abad 21 ini membuat generasi Z lebih kreatif atau justru kebalikannya? Dalam penelitian sebelumnya menyebutkan bahwasanya abad 21 dengan adanya sosial media baik Instagram, TikTok, bahkan game online sangat mempengaruhi kreativitas generasi Z. Dari fenomena tersebut membuat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh abad 21 pada kreativitas generasi Z, yang dimana kreativitas itu sendiri menjadi salah satu indikator atau dimensi pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peranan kreativitas itu sendiri dalam pendidikan kewarganegaraan yang membentuk warga negara yang baik di tengah derasnya arus globalisasi. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sesuai dengan objek penelitian, sehingga penelitian ini termasuk dalam jenis kategori penelitian pustaka. Penelitian dilakukan dengan memeriksa dan menampilkan hal-hal teoritis yang berkaitan dengan diskusi. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa abad ke-21 di mana terdapat berbagai tantangan ditandai dengan perubahan dunia yang sangat cepat baik dalam penggunaan akses informasi dan kemajuan teknologi, sehingga menjadikan generasi Z di abad 21 cenderung lebih kreatif dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Konten-konten digital, situasi global yang membuat kehidupan semakin kompetitif dalam mencapai status dan tingkat kehidupan yang lebih baik, telah mendorong generasi Z untuk terus kreatif dan berpikir kritis. Generasi Z yang berpikir kreatif juga memiliki peranan dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai perwujudan dari komponen dasar civic skill yang mencakup keterampilan intelektual, keterampilan partisipasi, keterampilan intelektual yang penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab. Salah satunya adalah keterampilan berpikir kreatif. Implikasi dari penelitian ini ialah mendorong generasi Z untuk terus melakukan perkembangan kreativitas dalam mengekspresikan diri, mengembangkan diri dalam menghadapi tantangan di abad 21 yang sangat dekat dengan teknologi digital. Kesimpulan pada penelitian ini, pada abad 21 terdapat berbagai tantangan ditandai dengan perubahan dunia yang sangat cepat, baik dalam penggunaan akses informasi dan kemajuan teknologi, sehingga menjadikan generasi Z di abad 21 cenderung lebih kreatif dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan kreativitas memiliki peranan dalam pendidikan warga negara sebagai perwujudan dari komponen dasar civic skill. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dayu Widya Nintias dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya sebagai pemakalah akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Aktualisasi Pendidikan Karakter di Sekolah dengan Menerapkan Profil Pelajar Pancasila. Bagian pertama yaitu latar belakang. Zaman sekarang teknologi selalu berkembang dan mengalami kemajuan sehingga menjadi semakin canggih dan pintar, sehingga semua masyarakat dapat menikmati dan mengakses internet kapan dan di mana saja tanpa adanya batasan. Masyarakat juga dapat mengetahui berita dan semua informasi dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri sekalipun. Tetapi selain manfaat positif dari teknologi dan perkembangan zaman, tetap ada dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif yang sangat terlihat yaitu berubahnya sikap dan kepribadian seseorang ke arah yang lebih negatif, seperti yang terjadi pada generasi muda sekarang. Kebanyakan dari mereka memiliki moralitas yang rendah. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu dilakukan agar generasi zaman sekarang memiliki karakter yang baik. Pendidikan karakter bisa dilakukan dimanapun, salah satunya yaitu di sekolah, dengan cara mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah salah satu tujuan pendidikan nasional pada kurikulum Merdeka, yaitu agar peserta didik memiliki karakter dan kepribadian yang positif dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu deskriptif kualitatif.
Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Maksudnya adalah pendekatan deskriptif kualitatif diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses tersebut. Hasil dan pembahasan artikel saya yaitu yang pertama, peran guru dalam pendidikan karakter. Peran guru dalam pendidikan karakter di sekolah sangatlah penting, karena guru merupakan bentuk contoh atau keteladanan bagi peserta didik, dan secara tidak langsung peserta didik akan mengikuti dan mencontoh dari sikap yang diberikan guru. Oleh karena itu, guru harus memiliki karakter dan kepribadian yang bermoral. Guru juga harus menghilangkan sikap kasar dan menakutkan, agar saat dewasa nanti peserta didik tidak akan memiliki sikap tersebut. Selain itu, guru juga harus mendorong peserta didik agar mengembangkan sikap dan karakter yang sopan, berbudi luhur, dan berpikir kritis. Peran guru dalam mengembangkan pendidikan karakter juga ada beberapa hal, yaitu memberikan keteladanan, menjadi inspirator, motivator, dinamisator, dan evaluator. Yang kedua yaitu implementasi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tersendiri ada 6 poin. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Peserta didik diharapkan dapat mengamalkan dan beriman terhadap nilai dan ajaran kepercayaannya, dan diwujudkan akhlak yang baik pada diri sendiri, sesama manusia, alam, dan negara Indonesia. Kegiatan yang dapat dilakukan sekolah dan guru untuk mewujudkan sikap tersebut yaitu melaksanakan sholat berjamaah, menyapa warga sekolah, dan melaksanakan doa bersama setiap pagi. Poin yang kedua yaitu berkebinekaan global. Peserta didik dapat mengenal, mencintai, dan mempertahankan budaya negara dan daerahnya, dan dapat menghargai, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan budaya lain, sehingga mewujudkan sikap yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Implementasi yang dapat dilakukan yaitu menanamkan sikap toleransi, tidak membeda-bedakan teman, dan saling menghormati antar sesama. Poin yang ketiga yaitu bergotong royong. Peserta didik diharapkan memiliki kemampuan dan kemauan untuk bergotong royong, sehingga menumbuhkan sikap kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Implementasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan piket kelas, mengajak peserta didik untuk beramal atau berdonasi, dan melaksanakan bersih-bersih sekolah dengan cara bergotong royong. Poin yang keempat yaitu mandiri. Peserta didik diharapkan memiliki sikap bertanggung jawab, memiliki kesadaran diri atau situasi yang dihadapi, dan regulasi diri untuk mencapai tujuan hidupnya. Implementasi yang dapat dilakukan yaitu menanamkan sikap tanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan, dan memperhatikan atau mendorong peserta didik terhadap kemauan dan kemampuan yang dimilikinya. Poin yang keenam yaitu bernalar kritis. Peserta didik diharapkan mampu berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh dan juga mampu untuk mengevaluasi dan merefleksi penalaran dan pemikirannya sendiri. Implementasi yang dapat dilakukan yaitu mengajak peserta didik untuk berpendapat, bertanya, dan berdiskusi tanpa mencela dan mencoba menerima semua masukan. Poin yang keenam yaitu kreatif. Peserta didik diharapkan dapat menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang murni atau orisinil. Peserta didik juga diharapkan memiliki pemikiran yang baik dalam mencari solusi permasalahan. Implementasi yang dapat dilakukan yaitu mengajak peserta didik belajar di luar ruangan, membebaskan kekreativisan peserta didik, serta mendukung dan memberikan wadah untuk menyalurkan kekreativisan peserta didik. Kesimpulan dari artikel ini yaitu pada zaman sekarang, banyak generasi muda memiliki karakter yang kurang bermoral. Oleh karena itu, pendidikan karakter sangatlah penting. Pendidikan karakter dapat dilakukan dimanapun, salah satunya yaitu di sekolah, dengan cara menerapkan profil pelajar Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama akan mempresentasikan hasil dari kerja kami terkait artikel yang telah kami buat dengan judul Efektivitas Media Pembelajaran Menggunakan FrameMed terhadap kemampuan numerasi siswa kelas 6 SD Negeri 1 Suwanlor dengan anggota saya Anofsia Eka Putri dan rekan saya Rizky Ainulia. Yang
pertama yaitu ada pendahuluan. Di sini kami mengangkat terkait media pembelajaran protagon. Latar belakang dari penelitian yang kami angkat yaitu pendidikan menjadi peran penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Nah, hal tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran yang memberi dampak menarik, menyenangkan, dan bermanfaat bagi siswa, sehingga seorang guru itu bisa memotivasi dirinya sendiri untuk mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, pemanfaatan teknologi sendiri dapat dituangkan dalam sebuah media pembelajaran. Menurut Mas Huri tahun 2019 mengatakan bahwa media pembelajaran adalah sesuatu yang menyalurkan materi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian peserta didik atau siswa. Nah, salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi yaitu media berbasis Protagon. Protagon sendiri itu merupakan media yang berupa software yang dibuat secara interaktif yang hasil akhirnya itu berupa video animasi. Protagon sendiri memiliki berbagai fitur di dalamnya seperti pemilihan karakter, pemilihan pakaian dari karakter itu sendiri, kemudian latar belakang yang ingin digunakan. Nah, penggunaan media berbasis Protagon pada materi yang berkaitan dengan numerasi tentunya akan lebih menarik dan akan membuat siswa itu lebih fokus pada pembelajaran. Numerasi itu pengetahuan serta kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol pada matematika dasar untuk apa? Untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dianalisis dan ditampilkan melalui berbagai bentuk serta menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk mengambil keputusan. Hal tersebut dijabarkan oleh Kemendikbud dalam Mahmud dan Pratiwi pada tahun 2019. Data survei yang telah dilakukan pada tahun 2009 sampai dengan 2015 oleh The Organization for Economic Cooperation and Development menunjukkan bahwa bidang matematika di negara Indonesia berada pada peringkat ke-73 dengan skor rata-rata 379, sedangkan rata-rata skor dunia yaitu 489. Hal tersebut dipaparkan oleh Indah pada tahun 2021. Rendahnya literasi numerasi di Indonesia dapat disebabkan dari guru yang masih mengajar secara konvensional. Dalam artian, guru belum mengemas pembelajaran melalui model maupun menggunakan media. Nah, pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yulianti pada 2019 bahwa dengan memberikan media pembelajaran yang tepat dapat memberikan solusi untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi. Selain pernyataan tersebut, berdasarkan hasil observasi dari peneliti di SD Negeri 1 Sowankolor menunjukkan bahwa di SD tersebut masih ada beberapa guru yang belum menggunakan media dalam pembelajaran, serta dalam pembelajaran guru tersebut masih menggunakan metode secara konvensional, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas media Protagon untuk meningkatkan kemampuan numerasi kepada siswa kelas 6 di SD Negeri 1 Sowankolor. Selanjutnya, saya menjelaskan terkait dengan metodologi penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode true eksperimental dengan pendekatan kuantitatif. Nah, penelitian ini kita menggunakan jenis pretest, post-test, control group design dengan pengumpulan data berupa soal. Nah, pada saat kita melakukan true eksperimental, kita membutuhkan beberapa subjek. Di antara subjeknya yaitu penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Sowankolor dengan subjek penelitian seluruh siswa kelas 6. Nah, untuk kelas 6 di sini terdapat dua rombel. Rombel yang pertama yaitu kelas 6A yang memiliki subjek sebanyak 18 siswa, sedangkan rombel yang kedua yaitu kelas 6B dengan subjek 18 siswa. Untuk itu, kelas 6A kita lakukan sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas 6B kita lakukan sebagai kelas kontrol. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa tahapan atau sintaks yang digunakan pada saat melakukan penelitian true eksperimental. Nah, di dalam tabel kelompoknya terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, yang awalnya kelompok eksperimen kita berikan pretest terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita akan melihat seberapa hasil dari siswa sebelum kita melakukan sebuah perlakuan. Dan selanjutnya kita melakukan perlakuan. Setelah kita melakukan perlakuan menggunakan media Protagon Format sendiri, setelah itu kita akan beralih pada sintaks post test di mana kita akan memberikan nilai ataupun rata-rata hasil. Kira-kira apakah ada peningkatan ataupun penurunan dari hasil dari perlakuan tersebut. Sebaiknya kelas kontrol juga dilakukan seperti itu, yaitu pretest serta perlakuan serta post test. Akan tetapi untuk kelas kontrol tidak diperlakukan perlakuan dengan menggunakan media Format, akan tetapi menggunakan perlakuan biasa seperti penggunaan pembelajaran biasa.
Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, pada saat kita melakukan penelitian pertama ini dilakukan kepada kelas eksperimen, di mana kelas eksperimen terjadi di kelas 6A. Nah, yang pertama kita melakukan sebuah pretest terlebih dahulu untuk kelas eksperimen yang digunakan untuk mengetahui keadaan awal. Nah, setelah kita melakukan pretest, selanjutnya kita melakukan sebuah perlakuan atau kita memberikan sebuah perlakuan terlebih dahulu dengan menggunakan media pembelajaran Protagon Farmas. Kemudian setelah itu kita melakukan sebuah post test di mana apakah hasil dari post test dan pretest itu mengalami peningkatan ataupun tidak. Nah, selanjutnya penelitian dilakukan pada kelas kontrol yaitu kelas 6B dengan sintaks awal yaitu sama, kita melakukan pretest, akan tetapi pada saat kita memberikan perilaku kita tidak menggunakan media pembelajaran Protagon Farmas, akan tetapi itu sebagai kelas kontrol. Selanjutnya kita melakukan post test sama seperti dengan kelas eksperimental. Nah, untuk itu untuk melihat hasil dari perlakuan yang sama, maka kita bandingkan, kita hitung, kita olah datanya, dan setelah itu ditemukan sebuah nilai rata-rata pretest dan post test. Kemampuan numerasi siswa pada kelas eksperimen dan kontrol disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, di situ terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, di situ terdapat rata-rata pretest dan rata-rata post test, bahkan terdapat signifikan peningkatan. Nah, di situ dalam kelas eksperimen pada saat kita melakukan pretest, rata-rata nilai siswa yaitu 56,9. Nah, akan tetapi pada saat kita memberikan perlakuan berupa penggunaan media pembelajaran Protagon Farmas, maka naik menjadi 75. Akan tetapi di sini kita bisa melihat bahwa peningkatan dalam kelas eksperimen dari keadaan pretest maupun post test memiliki peningkatan 18,1. Nah, berbeda lagi pada saat kelas kontrol. Pada saat kita melakukan perlakuan pada rata-rata pretest, kita melihat bahwa terdapat nilai yang menunjukkan angka 55,1. Nah, pada saat kita melakukan post test dengan perlakuan yang tidak menggunakan Protagon Farmas, akan tetapi menggunakan metode serta kegiatan pembelajaran yang semestinya dilakukan di sekolah tersebut, itu kita mendapatkan post test yaitu mencapai nilai 57,2. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat peningkatan hanya 2,1. Maka dalam tabel tersebut kita bisa melihat peningkatan dari 18,1 pada hasil eksperimen dan kelas kontrol yaitu 2,1. Maka peningkatan itu sangat signifikan. Selanjutnya yaitu diskusi terkait hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tadi, terkait efektivitas media pembelajaran Protagon Farmas terhadap kemampuan numerasi siswa kelas 6 SD Negeri 1 Sonolor menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dari sebelum dan setelah diberikan sebuah perlakuan terhadap materi bangun data menggunakan media pembelajaran Protagon kepada siswa. Nah, hal tersebut juga dapat dilihat saat peneliti melakukan penelitian di kelas, yang mana peserta didik memberikan respon positif dalam pembelajaran. Siswa sangat antusias, mereka fokus mendengarkan dan menyimak pemaparan dari media pembelajaran. Serta mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap media pembelajaran yang telah disajikan. Nah, untuk simpulan dari artikel ini yaitu bahwa dengan menggunakan media pembelajaran Protagon Farmas dapat memberikan efektivitas pada materi bangun data di kelas 6 SD Negeri 1 Sonolor. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar numerasi melalui analisis pretest post test menggunakan SPSS versi 25 yang memperoleh rata-rata nilai sebesar 56,94 dan meningkat menjadi 75 setelah peserta didik mendapatkan perlakuan melalui media yang telah disajikan. Sekian presentasi terkait pemaparan hasil artikel yang telah kami buat. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, seluruh panitia dan narasumber Sendiksa 4 tahun 2022, serta yang kami hormati, seluruh pemakalah dan peserta Sendiksa 4 tahun 2022. Mohon izin, izinkanlah kami mempresentasikan hasil artikel kami, penelitian yang berjudul Konsep Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Optimalisasi Efikasi Diri dan Gaya Belajar Siswa. Artikel ini disusun oleh satu tim yang berisikan Saudari Nurul Nisa, Bapak Aan Widiono Magister Pendidikan, dan Saudari Tramelia Salsabila dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Pada pemaparan kali ini, kami akan memaparkan hasil penelitian kami, mulai dari pendahuluan, metodologi, dan hasil penelitian serta kesimpulan. Pendahuluan dari penelitian ini adalah menurut Lubaba dan Ignatia, dengan adanya transformasi pendidikan nasional yang adaptif diharapkan mampu menghantarkan siswa pada tingkat pemahaman, pengetahuan, karakter, dan perilaku yang lebih tinggi. Dan
Demi tercapainya tujuan pendidikan, perlu diadakan perencanaan dan pelaksanaan sistem-sistem pendidikan yang lebih efektif. Bagian esensial dalam proses pendidikan yaitu karakter pelajar yang diterapkan melalui nilai-nilai 5 Pancasila. Oleh karena itu, diciptakan visi pendidikan Indonesia melalui profil pelajar Pancasila yang benar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Penerapan profil pelajar Pancasila ini dapat diterapkan dengan memberikan kesadaran kepada siswa yang diperoleh melalui pengelolaan diri yang baik dengan keyakinan akan kemampuan diri dalam mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tertentu yang disebut dengan efikasi diri. Dengan adanya efikasi diri ini, siswa akan mempengaruhi dirinya untuk bertindak dan berperilaku dengan lebih terorganisir. Efikasi diri perlu diperkuat dengan mengambil keputusan yang sesuai dengan dirinya melalui gaya belajar seseorang untuk mempermudah dalam proses mendapatkan informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah dijadikan sebagai hasil pemikiran yang dijadikan pedoman bahwa penguatan profil pelajar Pancasila dapat diimplementasikan melalui efikasi diri dan gaya belajar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan, merujuk pada skema dengan menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai hasil penelitian. Hakikat dari profil pelajar Pancasila merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengedepankan proses pembentukan karakter. Pada pelaksanaannya, secara langsung akan melibatkan potensi dalam diri siswa, disertai dengan kesadaran dan motivasi dalam melaksanakannya dengan optimal. Suatu konsep yang tepat untuk mengenali potensi dan mendorong terlaksananya konsep implementasi penguatan profil pelajar Pancasila adalah dengan melalui efikasi diri dan kecenderungan dalam pemilihan gaya belajar yang tepat. Pada suatu skema hasil penelitian kami ini, dinyatakan bahwa konsep penguatan profil pelajar Pancasila dioptimalkan melalui efikasi diri dan gaya belajar. Dapat dilihat pada skema, aspek efikasi diri dan gaya belajar akan mempengaruhi pelaksanaan implementasi dari penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana terdapat 6 dimensi, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, serta berkebinekaan global. Hasil penelitian kami meliputi 3 pembahasan. Yang pertama yakni penguatan profil pelajar Pancasila melalui efikasi diri. Efikasi diri merupakan keyakinan individu akan kemampuannya untuk melakukan tindakan tertentu, seperti dapat mempengaruhi individu dalam menentukan tindakannya. Proses motivasi diri dengan membangun kepercayaan dalam berperilaku, kemudian proses emosional yang mempengaruhi cara berpikir sampai mencapai tujuan, hingga kemampuan dalam memilih perilaku dan lingkungan yang tepat. Pada indikator dalam efikasi diri tersebut dikembangkan dalam realisasinya untuk optimalisasi penguatan profil pelajar Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan berbagai kompetensi menggunakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penguatan pendidikan karakter. Pembahasan yang kedua yakni penguatan profil pelajar Pancasila melalui gaya belajar. Profil pelajar Pancasila memuat kompetensi karakter yang perlu dibangun dalam diri setiap individu pelajar Pancasila agar 6 dimensi tersebut dapat terlaksana secara menyeluruh. Kemudian pengelolaan kompetensi yang ada
berbentuk suatu respon tindakan yang mencerminkan nilai Pancasila melalui pemilihan gaya belajar yang tepat. Terdapat 3 gaya belajar menurut Zagoto, yakni yang pertama gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan yang terakhir gaya belajar kinestetik. Adapun pembahasannya, gaya belajar visual dilaksanakan dengan media pembelajaran yang di dalamnya memuat nilai-nilai karakter 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian gaya belajar audiovisual dalam penerapannya melibatkan peserta didik dalam kegiatan diskusi dan memberi motivasi sebagai penerapan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik melalui bergerak, menyentuh, atau melakukan aktivitas secara langsung. Strategi ini dilakukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi lingkungan sekolah dasar. Hal ini disintesiskan bahwa pemilihan dan pemanfaatan gaya belajar yang sesuai serta pemberian stimulus yang tepat secara efektif akan membentuk karakter individu pelajar Pancasila atau pelajar Indonesia agar dapat merealisasikan dimensi profil pelajar Pancasila secara lebih optimal. Pembahasan yang ketiga yakni mengenai konsep penguatan profil pelajar Pancasila melalui efikasi diri dan gaya belajar siswa. Paradigma baru pembelajaran memiliki maksud memperbaiki pembelajaran sesuai karakter untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Berikut hasil analisis kami terkait konsep penguatan profil pelajar Pancasila melalui optimalisasi efikasi diri dan gaya belajar siswa pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pendidikan karakter melalui dimensi ini menekankan pada pendidikan psikologis dan spiritual. Untuk penguatan karakter peserta didik perlu diterapkan pembiasaan melalui proses pembelajaran, sehingga sedikit demi sedikit implementasi dimensi ini akan terbentuk melalui kesadaran dirinya secara optimal. Selanjutnya adalah dimensi berkebinekaan global, pendidikan karakter yang memuat konsep budaya luhur. Proses implementasi ini diterapkan dengan gaya interaksi profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan anak untuk selalu tolong-menolong. Kemudian dimensi yang ketiga adalah gotong royong. Pendidikan karakter ini memuat konsep kemampuan bekerja secara spontan. Kemudian perlu membutuhkan sikap peduli satu sama lain melalui pembiasaan melaksanakan bersih lingkungan secara rutin dengan kesadaran dirinya akan melaksanakan kegiatan tersebut secara bersama-sama. Dimensi yang keempat yaitu kreatif. Dimensi kreatif memiliki kebermaknaan konsep terkait kemampuan siswa untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermanfaat, dan efektif. Dimensi ini dapat dioptimalkan melalui pembiasaan atas kesadaran potensi diri yang kreatif dan pemilihan gaya belajar yang mampu mengeksplorasi ide-ide kreatif secara maksimal. Menjadi suatu dimensi pelajar Pancasila melalui optimalisasi kemampuan untuk memecahkan masalah dan memproses informasi. Pada dasarnya, berpikir kritis merupakan suatu proses intelektual di mana informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengalaman, penalaran, dan evaluasi sebagai dasar keyakinan dan tindakan. Yang keenam yaitu kemandirian. Dimensi kemandirian memuat bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri yang bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya. Kebiasaan atas kesadaran kemampuan diri dalam memanfaatkan gaya belajar akan memudahkan dirinya dalam memproses informasi, berpikir, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan tantangan membentuk karakter menjadi lebih baik melalui implementasi dan penguatan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir yakni kesimpulan. Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa profil pelajar Pancasila yang memuat konsep luhur mengenai penanaman nilai-nilai Pancasila pada karakter setiap individu siswa sebagai pelajar Pancasila dapat dioptimalkan melalui efikasi diri dan
pemanfaatan gaya belajar yang tepat. Keyakinan atas kemampuan individu pada diri siswa untuk memenuhi tuntutan pada situasi tertentu memiliki keterkaitan dengan pemilihan gaya belajar untuk memberikan suatu tindakan dengan karakter yang mencerminkan ketercapaian visi misi pendidikan nasional pada penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah dasar. Sekian atas paparan kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.